berjumpa lagi bersama saya Atalia dan Saya Putri. di Mikom Update. Seperti biasa kita akan membahas berita-berita yang hits di mediaindonesia.com, dan kali ini kita akan membahas tentang industri film porno gegerkan ibu kota. Ini udah cukup banyak dibahas juga ya Kak, dan bahkan sempat viral di media sosial ya Kak. Beberapa minggu ini ya, Teh ya. Terutama warga Jakarta lagi geger juga, apalagi yang mungkin rumahnya di sekitar Jakarta Selatan nih, Tak. Karena ini rumah produksinya ternyata terletak di sekitar Kuningan ya, Tak, kalau nggak salah. Ternyata kayak rumah biasa ya. Itu warga sekitar juga nggak ada yang nyangka kalau itu ternyata tempat film porno, tempat syutingnya ya. Itu rumah kontrakan ya, Tak ya? Itu rumah kontrakan, ada berapa sih Kak? Ada 2 kalau nggak salah ya. Sejauh ini kalau nggak salah itu ada 2 ya, yang sudah ketahuannya sama polisi yang rumah produksi ini, dan udah ada tersangkanya nih, Tak. Ada 5 orang sampai sekarang. Itu terdiri dari mulai dari produsernya, terus pemilik rumah produksinya, dan tim-timnya lah seperti videografer dan kameramennya. Nah, sampai sekarang prosesnya masih berlanjut nih, Tak, di Polda Metro Jaya. Beberapa pemerannya juga udah memenuhi panggilan. Ada belasan ya, Tak? Ada, kalau nggak salah ada 16 pemeran yang sudah memenuhi panggilan. Salah satunya adalah Siska E yang juga waktu kemarin sempat terjerat kasus soal pornografi juga. Tapi yang lucunya nih Kak, sebenarnya pemeran-pemeran itu ada banyak dari pemerannya yang mengaku kalau mereka tuh ditipu. Jadi mereka itu mengaku mereka mendapatkan skripnya tuh untuk film religi. Film religi ini agak gimana gitu ya, Teh ya, alasannya ya? Alasannya agak kocak sih, karena mereka mengaku itu tapi mereka udah 2 kali syuting. Ya, kita nggak tahu ini yang benar yang mana, tapi kalau misalnya benar ternyata dijebak film religi, ini agak lucu tapi ironi juga ya. Masa film religi terus pas di lokasi ternyata film porno. Dan salah satu pemerannya itu adalah Siskae. Oh, jadi Siskae ceritanya diundang untuk syuting film religi. Oke. Nah, ini tapi mereka juga alasannya beberapa pemeran bilang mereka ada yang di ini juga ya, kayak ternyata nggak sesuai skrip dan segala macam. Nah, itu kita masih nunggu ya, Sobat Media Indonesia, gimana kelanjutannya, karena masih diproses juga penyelidikan. Dan ini tapi yang agak mengejutkan nih, Tak, ternyata meskipun baru setahun dari 2022, produksi filmnya ini udah sampai 120 film. Dan ini bukan film pendek, ini film panjang berdurasi sekitar 50 sampai 60 menit kalau nggak salah ya, Tak ya. Nah, jadi bayangin dalam waktu 1 tahun mereka sudah memproduksi 120 film berdurasi 50 sampai 60 menit. Ini yang udah ketahuan ya. Dan keuntungannya dari rumah produksi itu sekitar 500 juta. Udah 500 juta ya. Per orang dibayarnya berapa tuh, Tak? Sebenarnya kesaksiannya beda. Kalau dari si pemain itu mereka bilang dibayarnya 1 sampai 2 juta. Tapi kalau dari statement polisi, si pemain itu dibayarnya 10 sampai 15 juta. 10 sampai 15 juta. Per 1 kali syuting. Per 1 kali syuting. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya yang menjadi permasalahan di sini adalah industri film porno ya Kak di Indonesia. Bahkan Muammar MK sebenarnya bilang kalau produksi film porno di Jakarta Selatan ini sebenarnya cuma jadi fenomena gunung es aja dari industri film porno di Indonesia. Karena sebenarnya di balik itu banyak ya Kak, bukan cuma produksi aja, tapi di sosial media pun banyak ya Kak. Banyak pihak yang bilang sebenarnya ini harusnya udah dari dulu nih ketahuan yang kayak gini-gini, dan masyarakat awam, netizen pun juga banyak yang ngomong gitu ya. Mereka mungkin entah mereka sudah biasa mengakses atau mungkin memang semudah itu Tak ditemukan, Tak. Kayak di Twitter juga konten-konten berbau pornografi itu juga sebenarnya bukan hal yang sulit ya ditemukan. Nah, ini udah banyak juga nih disebutkan sama banyak pihak supaya ini kasus film porno ini jangan menjadi akhir untuk mengatasi masalah penyebaran konten pornografi ini. Ini justru harusnya jadi awal, dan selanjutnya yang lain-lain nih yang belum ketahuan sekarang bisa dibersihkan. Nah, ini mungkin soal film porno itu dulu ya, kita masih nunggu lagi update-nya dari Polda Metro Jaya, penyelidikannya gimana, nanti bisa di-update lagi beritanya, mungkin bisa dilihat di mediaindonesia.com. Tapi masih dari Jakarta nih, Tak, ada berita lagi yang ini udah dari minggu lalu juga sebenarnya, tapi sampai sekarang prosesnya masih berjalan, itu soal kebakaran di Museum Nasional
Jakarta. Betul. Nah, ini buat update-nya buat sobat mediaindonesia.com yang penasaran setelah kebakaran gimana. Berita terbarunya pihak museum bilang mereka bakal tutup sekitar 1 tahun. Nah, jadi yang mau ada rencana dalam waktu dekat berlibur ke Museum Jakarta atau pengen berkunjung nih, kayaknya nih udah harus nyiapin planning lain ya Teh ya. 1 tahun. Tapi sebenarnya yang penting adalah dari kejadian kebakaran ini semoga barang-barang sejarah yang ada di sana yang juga turut menjadi terbakar itu bisa diselamatkan. Gitu Kak. Karena kalau nggak salah ada sekitar 162 benda yang masuk dalam kategori rusak dan rusak berat. Gitu. Dan memang sempat ada statement juga ya dari polisi yang mereka bilang mereka juga kesulitan ya untuk melakukan penyelamatan atau menginvestigasi, memisahkan mana yang memang puing atau sisa kebakaran dan mana yang memang ternyata barang koleksi museum tapi udah rusak. Nah, ini banyak juga nih yang menyuarakan dari DPR, terus dari MPR, dari pengamat dan segala macam juga mereka bilang ini harus jadi pelajaran supaya ke depan lebih aman lagi lah. Karena banyak juga nih yang mempertanyakan nih, ini kebakarannya karena apa, terus proses pemadamannya gimana, kok bisa-bisa sebesar itu. Nah, ini juga masih belum ada jawabannya Teh ya. Masih diproses lagi sih. Ini kita nunggu, semoga ini yang terakhir. Karena kalau museum yang kebakaran kayaknya sayang banget ya. Iya. Apalagi ini museum nasional, salah satu museum paling besar ya di Jakarta. Oke, Sobat Miko, mungkin itu dulu update berita hari ini dari sekitaran Jakarta. Kita jumpa lagi di Mikom Update selanjutnya. Bye.